Seringkali kita mendengar pertanyaan, mendingan beli rumah atau ngontrak sih? Nah, tentunya pertanyaan itu pasti bikin kalian bingung kan? Di sini aku mau ngejelasin nih, mana yang lebih baik di antara keduanya. Yuk lihat penjelasannya tentang mending beli rumah atau ngontrak bersama saya Givi dari GetHop. Let's check this out. Saat ini tentunya banyak banget nih pertimbangan untuk membeli rumah atau ngontrak, di mana harga tanah dan properti juga akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kalau kita menunda beli rumah, khawatirnya harga rumah itu juga akan semakin mahal setiap tahunnya. Tapi, biaya cicilan rumah yang besar juga jadi pertimbangan nih saat kita mau beli rumah. Beli rumah sendiri atau ngontrak juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, aku di sini mau ngejelasin nih, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari keduanya, sehingga kalian bisa membuat keputusan yang tepat antara mau beli rumah atau ngontrak. Kelebihan ngontrak rumah. Yang pertama, bebas biaya uang muka. Hal ini mungkin menjadi perbedaan paling signifikan secara keuangan dibandingkan dengan membeli rumah. Bila membeli rumah, setidaknya kalian itu harus menyiapkan dana sebesar 20-30% untuk membeli rumah. Sementara bila menyewa, maka hanya perlu menyiapkan dana sesuai dengan jangka waktu yang kalian inginkan. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, bebas biaya perawatan rumah. Setiap rumah memerlukan perawatan untuk memperbaiki kerusakan atau untuk menjaga kondisi rumah agar tetap baik. Bila memiliki rumah, maka kita harus mengeluarkan uang, misalnya untuk membetulkan atap yang bocor, saluran air macet, hingga perbaikan cat rumah. Dengan ngontrak, maka hal-hal tadi tentunya akan menjadi kewajiban si pemilik rumah. Kita jadi tidak perlu mengeluarkan dana untuk perbaikan yang nilainya tidak sedikit. Selain itu, mengurus perbaikan rumah juga menghabiskan waktu, karena membutuhkan pengawasan untuk mengawasi perbaikan rumah itu sendiri. Yang ketiga, bebas biaya PBB rumah. Biaya PBB juga menjadi bagian dari kewajiban si pemilik rumah, sehingga kalian dapat menghemat untuk pengeluaran tersebut. Besar biaya PBB juga tergantung dari luas tanah dan bangunan. Karena tidak membayar PBB, kalian juga terbebas dari resiko denda bila lupa atau telat membayar PBB. Yang keempat, mudah untuk berpindah tempat. Karena cuma ngontrak, kalau misalnya kalian merasa kurang nyaman atau nggak cocok sama lokasinya, kalian bisa tunggu masa ngontraknya selesai, abis itu kalian bisa pindah deh ke rumah baru. Nah, lain cerita nih kalau misalnya kalian beli rumah. Kalau misalnya kalian beli rumah, terus kalian mau pindah, maka kalian harus mengurus penjualan rumahnya terlebih dahulu, agar mempunyai dana untuk pindah ke lokasi yang baru. Nah, itu dia kelebihan dari mengontrak rumah. Tapi, di balik kelebihan juga ada kekurangan. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang kekurangan mengontrak rumah. Yang pertama, mengurus perpindahan rumah. Ketika mengontrak rumah dan kalian mau pindah, maka kalian harus mengurus perpindahan tersebut, mulai dari mengurus barang-barangnya, mengurus keluarga kalian, untuk pindah ke tempat yang baru. Selain merepotkan, hal ini tentunya juga membuat kalian mengeluarkan biaya untuk transportasi dan mengangkut barang-barang kalian dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Selain itu, kalian juga harus mengurus mengenai perubahan alamat pada berbagai dokumen administrasi seperti bank, agar surat yang dikirim bisa sampai dengan tepat pada alamat yang terbaru. Yang kedua, biaya sewa cenderung naik. Seiring dengan kenaikan harga rumah, biaya ngontrak rumah juga biasanya mengalami kenaikan setiap tahun. Kalian dapat menerima harga tetap dengan melakukan kontrak jangka panjang, misalnya 2 tahun, sehingga harganya tidak akan berubah dalam kurun waktu 2 tahun tersebut. Namun, konsekuensinya, kalian harus menyiapkan dana untuk masa sewa 2 tahun, sehingga tentunya dana yang disiapkan bakal lebih besar. Kenaikan biaya sewa per tahun bergantung pada letak dan kondisi rumah tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki aset. Dana yang Anda keluarkan setiap bulannya atau setiap tahunnya hanya untuk biaya masa sewa. Dan pada akhir masa sewa, Anda tidak memiliki hak atas rumah tersebut. Selain itu, uang kalian juga hanya akan habis untuk biaya sewa rumah per tahun atau per bulannya. Berbeda dengan membeli rumah dengan mencicil. Saat selesai mencicil,
ada kemungkinan nilai rumah sudah naik beberapa kali lipat daripada harga aslinya, sehingga akan menghasilkan keuntungan apabila dijual. Yang keempat, tidak mendapat rumah yang sesuai. Dengan membeli rumah, kalian jadi memiliki hak atas rumah tersebut dan kalian bebas untuk memilih desainnya serta mengatur tata letak seperti perabot atau furnitur lainnya. Bila cuma mengontrak, maka perabot dan tata letaknya disiapkan oleh pemilik rumah. Saat ingin mengubah tata letak atau melakukan renovasi, kalian juga harus berunding dan mengambil kesepakatan kepada pemilik rumah apakah boleh melakukan hal tersebut. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang mengontrak rumah, mulai dari kelebihan dan kekurangannya, sekarang kita ngebahas tentang membeli rumah. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan membeli rumah. Untuk kalian yang memiliki penghasilan terbatas, atau baru memulai rumah tangga dan memiliki keluarga baru, tentunya membeli rumah terkesan sangat memberatkan. Tapi, keuntungan dari membeli rumah justru terletak pada jangka panjangnya. Nah, ini dia nih, beberapa keuntungan dari membeli rumah. Yang pertama, kepemilikan properti rumah. Karena rumah merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan, hal itu membuat setiap tahunnya harga properti rumah selalu naik. Jadi, semakin cepat membeli rumah, maka akan semakin menguntungkan. Rumah yang kalian beli tentunya akan menjadi salah satu bentuk investasi yang menjanjikan di masa mendatang. Yang kedua, bisa jadi investasi yang menjanjikan. Karena harga rumah setiap tahunnya akan terus meningkat, maka hal ini bisa menjadi sebuah investasi yang menjanjikan untuk kalian. Tapi, semakin menunda rencana membeli rumah, maka juga akan semakin sulit untuk menjangkau membeli rumah impian Anda. Yang ketiga, privacy lebih terjaga. Privasi adalah hal yang paling dicari bagi setiap orang, karena mungkin ada beberapa hal sensitif yang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kalian memiliki rumah sendiri, itu sama aja seperti membeli lahan privasi yang nggak ternilai harganya. Yang keempat, lebih aman. Ketika kita punya rumah sendiri, tentunya kita akan merasa lebih aman dibandingkan dengan mengontrak atau menyewa rumah orang lain. Selain itu, kita juga jadi lebih bebas nih untuk mendekorasi, merenovasi, atau mengecat rumah tersebut dengan cat yang baru. Nah, kita juga jadi terbebas nih dari biaya sewa yang cenderung akan naik setiap tahunnya ketika kita memiliki rumah sendiri. Yang kelima, bisa jadi warisan atau bisnis. Keuntungan lainnya dari membeli rumah adalah rumah tersebut bisa dijadikan tempat untuk bisnis, seperti dijadikan kos-kosan atau dikontrakan kembali. Nah, selain dijadikan bisnis, itu juga bisa dijadikan warisan untuk anak-anak kalian nanti. Yang keenam, mempermudah untuk menabung. Berbeda dengan ketika kita menyewa atau mengontrak rumah, maka penghasilan kita akan habis untuk biaya sewa atau biaya mengontrak rumah tersebut. Sehingga kita jadi sulit untuk memanage uang kita untuk ditabung atau diinvestasikan. Tapi kalau misalnya kita punya rumah, maka uang kita bisa dialokasikan untuk hal lain. Misalnya bisa untuk ditabung, diinvestasikan, untuk membeli perabotan rumah, mendekorasi rumah, dan untuk membeli hal-hal lain yang ada kaitannya dengan rumah kita itu sendiri. Nah, itu dia beberapa keuntungan membeli rumah daripada ngontrak. Tapi, untuk membeli rumah juga ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan nih. Yang pertama, butuh dana yang cukup. Seperti yang kita tahu, membeli rumah membutuhkan dana yang cukup banyak dan tentunya lebih besar. Karena saat membeli rumah, itu juga ada beberapa hal lain yang harus kita bayar. Seperti mengurus sertifikat, biaya notaris, dan lain sebagainya. Jadi, sebaiknya harus menyiapkan dana lebih nih kalau misalnya mau beli rumah. Yang kedua, skema KPR. Nah, kalau misalnya kalian beli rumah dengan skema KPR, kalian juga harus perhatiin nih skema pembayaran cicilannya. Jangan sampai telat bayar cicilan karena nanti resikonya adalah penyitaan. Selanjutnya, biaya perawatan rumah juga besar. Tidak hanya renovasi akibat rusak karena pemakaian, pembayaran pajak juga perlu diperhatikan ya. Nah, jadi kira-kira begitulah penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan mengontrak rumah serta kelebihan membeli rumah. Mengontrak rumah mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, sehingga bergantung pada fokus tujuan
dan kondisi kalian untuk menentukan ingin mengontrak atau tidak. Kalau misalnya kalian menginginkan kepraktisan jangka pendek, maka mengontrak rumah menjadi pilihan yang tepat. Tapi, kalau misalnya kalian ingin mempunyai aset atau sudah ingin menetap di suatu tempat, maka membeli rumah bisa menjadi pilihan. Nah, kalau kamu tim mana nih Homers? Mending ngontrak rumah atau beli rumah? Tulis di kolom komentar ya. I'm Givi, sign out. See you in the next video. Bye! Bah!